Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal-soal latihan akhir bab 1 untuk bagian B nomor 3 dan nomor 4. Di mana soal nomor 3 dan nomor 4 ini berkaitan dengan prosedur keselamatan di laboratorium. Kita perhatikan soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut, ada diberikan gambar A dan B. Jika zat kimia yang sedang digunakan pada gambar A terdapat lambang seperti gambar B, apakah alat pelindung diri yang digunakan oleh orang pada gambar A sudah benar? Jelaskan jawaban Anda. Jadi untuk menjawab pertanyaannya kita harus kenali dulu apa zat yang terdapat lambang seperti di gambar B. Jadi ada gambar tengkorak dalam tanda segitiga. Ini memiliki makna zat yang dilabeli dengan lambang seperti ini adalah zat yang beracun ya. Kita anggap sebagai zat yang beracun. Baik itu apabila terhirup, tertelan, jadi bisa beracun melalui uapnya ataupun beracun ketika masuk ke saluran pencernaan. Kalau kita perhatikan di gambar A, mungkin ini gambarnya kurang jelas, tapi kalau di buku mereka nampak menggunakan kacamata pelindung, kacamata dari untuk melindungi mata mereka. Jadi kalau salah satu prosedurnya sudah benar bahwa menggunakan kacamata, jadi ada juga zat yang bisa masuk ke menyebabkan toksisitas apabila masuk melalui membran mukus ya, atau melalui mata juga bisa. Tapi ada juga prosedur perlindungan yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan dari satu masker karena mencegah uap dari gas beracun ini masuk ke saluran pernapasan. Kemudian kalau bisa ada juga yang penutup wajah ya, jadi face cover seperti itu, yang maskernya dilengkapi dengan penutup seluruh wajah, jadi jangan sampai nanti percikannya tertelan, mencegah terjadinya resiko ya. Kemudian kalau zatnya ini mudah menguap, maka prosedur pelaksanaan laboratorium tidak boleh dilakukan di udara terbuka seperti ini, harus dalam lemari asap ya, harus di dalam wadah atau lemari khusus, sehingga ketika nanti uap reaksinya keluar maka akan langsung disedot dan di-exhaust ke ke pembuangan yang sesuai. Jadi itu adalah beberapa prosedur laboratorium untuk menggunakan zat-zat yang dilabeli dengan tanda beracun. Jadi kalau disebutkan apakah alat pelindung yang digunakan oleh gambar A sudah benar, masih kurang tepat ya, masih kurang lengkap karena masih menimbulkan adanya resiko terhirup maupun tertelan. Oke, kita lanjutkan di nomor 4. Farhan melakukan percobaan di laboratorium dengan menggunakan zat kimia yang diberi label seperti gambar berikut. Ada 2 buah gambar. Tuliskan tindakan keselamatan yang dapat dilakukan Farhan terkait penggunaan bahan kimia tersebut. Jadi ada 2 gambar, gambar tanda seru dan juga gambar sepertinya ini ada pohon yang mati, ikan yang mati dalam suatu perairan gitu. Jadi tanda yang diberi label seperti ini adalah tanda ini zat yang dapat menyebabkan iritasi, kemudian berbahaya dan beracun. Sementara label seperti ini artinya dia berbahaya bagi lingkungan. Maka tindakan keselamatan yang dapat dilakukan terkait penggunaan bahan kimia tersebut adalah untuk diri sendiri, karena ini bisa menyebabkan iritasi, menyebabkan adanya resiko bahaya dan beracun. Maka penggunaan sarung tangan supaya jangan teriritasi kalau tidak sengaja terpercik ke tangan. Kemudian penggunaan kacamata pelindung dan juga masker. Sementara prosedur penggunaan setelah selesai melakukan praktik ya, apabila ada sampel yang tersisa maka harus dikumpul dan dibuang ke wadah khusus dan mendapat perlakuan khusus juga. Kita kategorikan sebagai limbah B3 ya. Jadi limbah-limbah yang beracun, berbahaya dan juga bisa menyebabkan kerusakan bagi lingkungan. Jadi itu adalah pembahasan dari soal nomor 3 dan nomor 4. Semoga bisa dipahami terkait materi simbol ataupun lambang dalam zat kimia dan juga bagaimana langkah-langkah ataupun prosedur pelaksanaan laboratorium untuk zat-zat kimia tersebut. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.